Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladi wala mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha dan belas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan, rezeki, karunia dan juga kebahagiaan serta kesempatan hidup yang masih Allah titipkan pada kita sampai hari ini, bahkan sampai detik ini. Di atas tumpukan dosa yang mungkin belum sempat kita istighfari, di atas tumpukan kesalahan yang mungkin belum sempat kita perbaiki ini, Allah terus saja banyak memberikan kebaikan kepada kita. Dan dari semua kebaikan-kebaikan itu, Allah tidak meminta kita untuk menghitung-hitungnya. Allah juga tidak meminta kita untuk mengembalikannya. Allah hanya minta satu hal saja dari kita menjadi hamba-hambanya yang tahu bagaimana cara berterima kasih. Itulah syukur. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ketika ditanya bagaimana kami bersyukur wahai Imam, kalian mempergunakan seluruh titipan kebaikan untuk melakukan kebaikan, itulah syukur. Kalau hari ini Allah masih menitipkan kedua mata yang dengannya kita masih bisa melihat hal-hal yang baik dan menghindarkan mata dari melihat yang buruk, itu juga adalah wujud syukur. Kalau hari ini kedua kaki kita masih bisa kita langkahkan, kita tujukan ke tempat yang baik, tempat yang penuh dengan kebaikan, itu juga adalah wujud syukur. Dan kalau hari ini Allah masih menitipkan kepada kita lisan yang dengannya kita masih bisa berbicara, maka berbicara yang baik atau memilih diam, itu juga adalah wujud syukur. Dan mudah-mudahan duduk-duduknya kita pada kesempatan siang hari ini dicatat sebagai orang-orang yang sedang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, syukur yang kita lakukan itu sesungguhnya untuk kita sendiri. Allah bahkan tidak membutuhkan, bukan hanya sebatas syukurnya kita, Allah juga bahkan tidak membutuhkan amal ibadah kita. Bahkan Nabi SAW dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, sekiranya dari makhluk yang pertama kali aku ciptakan dari kalangan jin dan juga manusia, sampai dengan makhluk yang terakhir yang aku ciptakan dari kalangan jin dan juga manusia, kanu ala afjari qalbi rajuli wahid minkum, semuanya menjadi hamba-hambaku yang paling durhaka. Sekiranya semua makhluk-makhluk yang aku ciptakan itu dari kalangan jin dan juga manusia, semuanya menjadi orang yang paling durhaka, mana qasadzalika fi mulki syai'a, sungguh yang demikian itu tidak mengurangi sedikit pun dari kemuliaanku. Dan sebaliknya kata Allah dalam hadis qudsi ini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, sekiranya makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir aku ciptakan dari kalangan jin dan juga manusia, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya menjadi hamba-hambaku yang paling bertakwa, semuanya tidak ada bermaksiat, semuanya lurus saja kehidupannya, takwa kepada Allah, tidak ada yang melakukan keburukan, tidak ada yang jatuh ke dalam dosa. Kalaupun harus jatuh dia segera kembali. Apa kata Allah? Mazada dzalika fi mulki syai'a, sungguh yang demikian itu pun tidak sama sekali menambah dari kemuliaanku. Kita baik untuk kita
kita buruk juga untuk kita. Kita baik, Allah mulia. Kita buruk, tetap juga Allah maha mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, bahkan wahai hamba-hambaku, sekiranya kalian semua dari kalangan jin dan manusia, dari awal dan sampai yang paling akhir aku ciptakan, qamu fi sa'idin wahid, berdiri di atas satu bukit. Fasa'aluni, kemudian mereka semuanya meminta kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu. Aku penuhi semua kebutuhannya satu persatu. Semuanya dipenuhi. Dan apa kata Allah? Ma naqasa dzalika mimma indi, sungguh yang demikian itu tidak mengurangi sedikit pun dari harta pembendaharaanku, kata Allah. Kalaupun kalian berpikir bahwa apa iya sebegitu banyaknya tidak mengurangi harta yang kau miliki, ya Allah, tidak mengurangi sedikit pun apa yang menjadi kepemilikan engkau, Allah menjawab apa? Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr, itu tak ubahnya seperti jarum yang dicelupkan ke lautan kemudian kalian angkat, nah itu tetesannya. Berkurangin memang tidak ada efeknya sama sekali. Maka jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi taat dan tidaknya kita itu akan kembali kepada kita. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, menjelang Ramadan sudah kita rasakan betapa Ramadan itu memberikan kebaikan tersendiri buat kita. Ramadan itu menjadi wasilah kita itu dididik oleh Allah, bahkan dikondisikan menjadi orang-orang yang baik. Jadi sungguh mengherankan ketika ada orang masukkan ke dalam Ramadan dan dia tidak mendapati apa-apa dari Ramadannya. Bahkan Nabi SAW menyampaikan rohima anfu rajulin, merugi seseorang itu. Bahkan celaka seseorang itu, kata Nabi. Dan Nabi mengulangnya sampai 3 kali. Siapa wahai Rasul yang engkau maksudkan orang yang celaka itu? Man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Dia masuk ke dalam Ramadan, hidup 24 jam bersama dengan Ramadan, tapi ketika keluar dari Ramadan dosa-dosanya belum sempat diampuni. Ini mengherankan betul, kata Nabi. Kalau ada orang masuk ke dalam Ramadan dengan membawa tumpukan dosa, membawa tumpukan kesalahan, keluar dari Ramadan tidak berkurang dosanya, justru makin bertambah. Dan Ramadan jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebentar lagi kita akan hadapi ini, itu membuka banyak pintu-pintu kebaikan buat kita semuanya. Dan tidak akan mudah bagi kita untuk bisa melakukan kalau ternyata kita hari ini masih senang dengan keburukan. Ini kaidah yang sederhana. Ketika kita masih senang dengan keburukan, maka mustahil rasa-rasanya kita akan disibukkan dengan kebaikan. Tapi kalau kita menyengaja diri untuk sibuk dengan kebaikan, maka rasa-rasanya mustahil juga kita ini disibukkan dengan keburukan. Petua ulama mengatakan, min awwalil khair antatruka syarr. Awal dibukakannya pintu-pintu kebaikan itu, kau tinggalkan dulu dosanya. Selama mata ini tetap tidak bisa menahan diri untuk melihat hal yang memang gak boleh dilihat, selama nafsu ini belum bisa kita kontrol dengan baik, maka selama itu juga pintu-pintu kebaikan itu sekalipun dibuka oleh Allah selebar-lebarnya, sulit kita memasukinya. Kenapa? Karena dosa inilah yang menjadi poin penting bagi kita semuanya, yang harus menjadi targetan di bulan Ramadan. Targetan kita apa? Menggugurkan dosa. Karena dari mulai digugurkan dosa, maka Allah akan bukakan banyak pintu-pintu kebaikan setelahnya. Maka fokus kita menjelang Ramadan itu mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah meringankan kita untuk bisa melakukan banyak kebaikan di bulan Ramadan. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, adalah baginda Nabi SAW itu pernah memberikan satu nasihat kepada para sahabat. Ketika Nabi melihat ada orang yang yatilu alaihi safar, orang ini habis melakukan perjalanan jauh, kata Nabi. Dari mana kelihatannya wahai Rasul? Ash'atha aghbaro, rambutnya penuh dengan debu, mukanya kusam. Jauh betul orang melakukan perjalanan. Terus wa yamuddu yadayhi ila sama, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit untuk berdoa. Lalu dia mengatakan wa yaqulu ya Rabb ya Rabb, ya Allah ya Allah. 3 syarat untuk dikabulkannya doa sudah dia penuhi. Pertama, dia seorang musafir. Kedua, dia menengadahkan kedua tangan. Yang ketiga, dia menyeru nama Allah. Tapi apa kata Nabi? Wa mat'amuhu haram, dia makan dari makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, dia minum dari minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, dia mengenakan pakaian dari pakaian yang haram. Wa ghudiya bil haram, dan dia memenuhi kebutuhan hariannya dengan yang haram. Dan Nabi menutupnya dengan mengatakan, kalau begitu keadaannya, fa anna yustajaba lahu, lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doanya? Jadi maksiat jemaah sekalian, termasuk makanan yang haram, minuman yang haram, itu kan dosa semua.
itu bukan hanya sebatas akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga, karena Nabi sendiri menyampaikan tidak ada daging yang tumbuh dari makanan atau minuman yang haram kecuali neraka lah tempatnya. Bukan hanya sebatas diancam dengan neraka, tapi dia bisa menjadi penghalang antara doa-doa kita untuk dikabulkan. Doa kita setiap malam, doa kita khusyuk, tapi yang menjadi masalah kita itu bukan kurangnya doa, bukan kurang khusyuknya kita dalam berdoa, jangan-jangan kita ini masih senang dengan yang haram. Sekalipun kita tidak mengkonsumsi yang haram, pandangan kita selalu melihat yang haram. Hati kita dipenuhi dengan benci, hati kita dipenuhi dengan sombong, ujub, takabur, suka merendahkan orang lain, tidak mudah memaafkan, merasa diri lebih baik dari orang lain. Ini juga adalah hal-hal yang memang diharamkan dalam syariat. Nah, jangan-jangan sulitnya kita melakukan kebaikan itu bukan karena nggak ada ikhtiarnya, tapi dosa kita terlalu berat, dosa kita terlalu banyak. Sholat mudah mengantuk, baca Quran baru 1 halaman juga menguapnya berhalaman-halaman. Lalu bagaimana kita ini bisa mendapat kebaikan yang banyak di bulan Ramadan? Maka fokus kita sebelum masuk ke Ramadan, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan minta kepada Allah agar Allah memberikan taufik sehingga kita mudah melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Khutbah yang kedua yang singkat ini, khatib ingin menasihati diri dan juga jamaah sekalian, bahwa ketika kita merasa bahwa dosa kita ini sudah banyak, keburukan kita juga banyak, dan Allah masih memperkenankan kita hidup, maka berbahagia dan juga berhusnudzon